Kalau sholat macam sekarang Pak, saya pakai macam ini, pakai imam apa gitu Pak. Saya sadar ini duit haram, lepas ke bayar selesai. Kalau balik cerita hadis Nabi tadi, kalau ibadat pakai baju ada terselip duit haram dari bajunya pakaiannya, ya pacak kita lepas ke Pak. Kalau imamah ini ternyata duit haram, buka. Kalau ternyata kopiah duit haram juga buka, sah semain tak pakai kopiah. Gamis ini ternyata duit haram juga buka, boleh saya pakai sarung, pakai baju kaos, yang penting nutup aurat. Kan begitu Pak. Tapi maaf, tolong perhatikan untuk diri kita, keluarga kita Pak. Mak, mana kalau yang haram ini darah daging kamu. Ikhwani rahimani rahimakumullah, banyak faktor yang menjadikan gobul dan tidak gobulnya ibadah. Ibadah itu bu bapak ikhwan jemaah salat Jumat, kadangkala dia mencapai derajat sampai pada derajat sah menurut syariat, tapi maaf belum tentu gobul. Nah, maaf itu kalau satu gobul lah, enggak Pak. Sah boleh jadi sah, gobul belum tentu. Ini perlu kita perhatikan. Kita kadang cuma sebatas sahnya baik. Aku sembahyang tadi sesuai dengan syarat, sesuai dengan rukun, tidak ada yang terjadi yang membatalkan. Berarti sah, sah memang. Seperti orang haji, balik haji, kami tidak ada pelanggaran apa-apa, alhamdulillah, tidak pernah ribut apa, rambut tak rontok, kuku tak kami tetak, segala gawe haji ibadah kami gawe ke galau, sah ibadah kami sesuai syariat, sah. Tapi gobul tak? Wallahu a'lam. Nah, sekarang ikhwani banyak faktor menjadikan gobul atau tidak gobulnya ibadah. Dari sekian banyak itu minimal 3 yang harus kita perhatikan. Untuk semua ibadah kita Pak, termasuk sholat yang selalu kita lakukan, memberikan cawisan, tausiah, majlis di mana-mana, atau antum yang hadir majlis di mana-mana, kita pengen ibadah kita gobul di sisi Allah, sehingga apa yang dijanjikan Allah kita dapatkan. Tapi kalau kita tidak gobul di sisi Allah, maka apa yang dijanjikan Allah tidak akan kita dapatkan. Pergi haji, tapi ternyata tidak gobul, maka tidak akan dia mendapatkan pahala ibadah haji di sisi Allah. Cuma secara syariat, apa bedanya gobul sama sah? Kalau sah itu bu, bapak hadirnya sholat Jumat, itu artinya kita sudah dianggap sah, tak perlu kita kodok, tak perlu diulangi. Tapi gobul apa tidak? Wallahu a'lam. Cuma kalau sudah sah itu insya Allah mendekati kepada gobul, walaupun belum tentu gobul. Sekarang kita perhatikan, di antara hal yang membuat tidak gobulnya ibadah itu banyak. Minha salah Pak. Yang pertama berhubungan dengan sah tak sah. Beribadahlah kita apapun bentuk ibadah, terutama solat, termasuk haji, termasuk korban. Ibadahlah dengan ilmu. Jangan tak pakai ilmu Pak. Kalau solat tak pakai ilmu sudah. Pergi haji tak pakai ilmu, dia akan melakukan pelanggaran macam-macam. Makanya diadakan manasik haji, diajarkan walaupun sebenarnya sangat minim. Manasik itu cuma ngajak kita praktek, ilmunya tak pulak lah. Nak korban, nak tahu ilmunya, model sapi apa, kambing apa yang boleh kita gunakan, cara nyembelihnya dipelajari juga. Apa niatnya? Ilmu, solat harus, paling utama masalah solat. Sering kita dengarkan dan kita sampaikan. Ada orang Pak dengar Pak, jangan ngobrol Pak. Lagi ceramah ni jangan ngobrol, berzikir bila tidak bagus. Kalau lagi ceramah berzikir tidak bagus Pak, apalagi ngobrol. Kalau nak ngomentari apa yang disampaikan oleh Ustaz Kiai ceramah, kaget. Ya. Seorang sahabat masuk masjid, Nabi sedang salat, Nabi sedang majlis. Majlis. Seorang sahabat masuk masjid, nah macam kita juga sekarang Pak, salat, tahu dia masuk masjid, sunnah salat tahiyatul masjid, masuk salat dia. Nabi posisi macam kita sekarang, nyingok sahabat salat. Selesai salat, sahabat tadi ngadep Nabi, pengen duduk gabung di halakoh, ngucap ke salam, assalamualaikum warahmatullah. Maka sahabat dan Rasul pun menjawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi tidak sampai situ. Nabi ngomong kepada sahabat tadi yang sudah dapat jawaban pengen duduk. Nabi ngomong, salli fa innaka lam tusalli. Salat lagi kau belum salat, kata Nabi. Terkejut sahabat ini, aku inilah salat. Nabi nyingok,
suruh solat lagi. Hanya dia, karena Nabi yang nyuruh, solat lagi Pak. 2 kali solat. Balik, duduk lagi pengen ngucap salam, dijawab salam oleh Rasulullah. Nabi Muhammad ngulang lagi, salli fa innaka lam tusalli, salat kau belum salat. Sampai 3 kali. Pas 3 kali baru sadar dia, pasti ada yang tak beres dengan salat aku ni. Sehingga ni sahabat mengatakan, alimni ya Rasulullah, ajarkan kepadaku mak mana caranya ya Rasulullah. Maka Nabi pun menjelaskan, salat kalau kau salat tu macam ini, macam dijelaskan. Nunjukkan kalau salat dia ni banyak tak beresnya. Salat sekadar salat tapi ilmu tak dipakai. Ma'asyal ikhwan rahimakumullah. Yang kedua, nah ini kalau kita pakai ilmu, Pak, hadirin ikhwan, mungkin bisa mencapai derajat sah. Tapi gobul, 2 ikut ini penting diperhatikan. Gobul tak pakai ilmu tak pacar. Harus pakai ilmu ibadah. Kedua apa? Keikhlasan. Semayang kita Pak, kurang apa? Ustaz, kiai, alim, ngarang kitab bahkan dia. Semayangnya cengki je kita, pasti hebat solatnya ni. Tapi kalau solatnya terberiak dalam hatinya, minta dijingak uang, minta dipuji uang, sudah lewat. Tak ada nilai gobol di sisi Allah. Keikhlasan, berkorban, tahan beli sapi gemuk besar. Ngapo? Biar jingak uang sapi kami paling besar. Sudah lewat. Tak dapat di sisi Allah. Pergi haji, foto sana, selfie sini, ngambok ke uang sedunia, tahu kalau dia sedang di Mekah, di Arafah, bahkan kurang ajarnya di belakang Kaabah dia, belakang magam Nabi, belakangnya selfiean. Apa dia dapat? Tak dapat. Kalau dia tujuannya pengen jenguk orang, kalau dia pergi haji, bahkan maaf, bangga lagi dengan haji yang bukan reguler. Kami haji nunggu reguler lama, jadi kami mentuk kedua besar dikit apa-apalah. Cerita tu nak berambau. Berapa mengaji? Pergi haji tahun tadi tu, cuma kena 200 lawe. Kami wong 5. Yalah dah apalah untuk ibadah. Pacaklah ngomong tadi Pak. Kali ke 200 lawe kali 5. Ngambok ke wong, kalau dia banyak duit haji kerana mampu tadi tu pergi haji. Kalau lillahi taala beda. Yang tahu ikhlas tidak ikhlas memang hanya Allah Pak. Kita tak tahu. Hanya Allah yang tahu ikhlas dan tidak ikhlasnya ibadah. Jadi puasalah kita kemarin 10 hari dari 1 sampai 9. Tadi kemarin sunnah puasa. Ternyata kita nak dijingok uang, nak dipuji uang, nak disanjung, apapun amal baik kita. Kalau tujuan kita dalam manusia selain Allah, biar orang takzim sama kita, menghormati kita, muliakan kita. Apa hajat kita dicepat ke wong. Pokoknya kullu ma siwallah, apapun yang bukan tujuan kerana Allah, maka lewat Pak. Tak ada nilai. Mogalah kita hatam tiap malam Quran, haji 10 kali. Bahkan jihad sekalipun Rasulullah pernah duduk sama sahabat habis perang Pak, berperang. Ada seorang gugur syahid. Sehingga sahabat ngomong, hani'an fulan bin fulan yanalu darajah syuhada. Oi beruntung nian fulan bin fulan, kata sahabat di hadapan Nabi Muhammad. Dia gugur dalam perang ini mencapai derajat seorang syuhada. Maka Nabi Muhammad Pak ngomong sama sahabat tadi, kamu tahu apa yang di hati dia? Kamu tahu tak apa di hati dia? Kalau dia itu, kata Rasulullah, berjihad minta dijingok uang berani, maka tak ada nilai di sisi Allah. Nyawa dapat tanggungannya. Bukan cuma duit. Kalau duit hilang selesai, ini nyawa selesai. Tapi tujuan bukan karena Allah, lewat. Yang ketiga yang sangat-sangat penting untuk kita perhatikan ikhwan, menjadikan gobol tak gobolnya ibadah kita, termasuk haji, termasuk korban, termasuk solat, ini selalu kami sampaikan. Karena nasihat ini kami membutuhkan dan kami pandang ikhwan pun pasti membutuhkan. Apa ikhwan yang ketiga yang menjadikan gobol tak gobolnya ibadah kita? Duit apa yang kita pakai untuk ibadah. Kalau yang kita pakai duit ibadah ni syubhat, apalagi haram, jangankan sekali kamu haji, 10 kali 20 kali tak bakal terima Allah. Korban 10 sapi tak diterima Allah. Solat 1000 rakaat tak terima Allah. Rasul pernah cerita sama kita, seorang yang solat, kata Rasulullah Pak, menggunakan pakaian yang dia beli dengan 10 dirham. Sering kami sampaikan, karena ini nasihat butuh kami sendiri. Dia ibadah solat, dia beli pakaian dengan harga 10 dirham. Tapi kata Rasulullah,
Dari 10 dirham itu terselip 1 dirham duit haram. 1 dirham duit haram. 9 halal. 1 dirham nyukupi tak cukup, lembek duit wong. Nipu, mudikan, korupsi, nyogok, bla 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 bla, macam-macam torigo yang haram ini, Pak. Terselip sikok 9 halal. Apa kata Rasulullah? Lam yataqabbalallahu salatahu. Tak diterima Allah hamba itu salatnya. Salat hamba itu tak diterima Allah. Bukan 9 yang haram, 9 halal, 1 terselip yang haram. Hati-hati, Pak. Ini minta maaf, tak lama lagi kita bakal pilgub, kada, Pak. Cukuplah kemarin lah diteriakkan, oi sogokan tu haram, ar-rasul murtasifin nar, siraman, istilah sekarang ni, Pak. Jangan kamu terima yang ngenjuk haram, yang mengkusi haram, yang nyampaikan haram. Ini yang kita sedih, Pak. Subhanallah, siraman tahun kemarin, pilgub kemarin, caleg itu, Pak, dititipkan sama imam masjid, dititipkan sama ketua masjid, kepada ketua majelis, lah masuk ke masjid. Ya Allah, haram hukumnya, Pak. Lah kejinguan ini tak benar, bejat. Nak jadi pemimpin dia dewek sudah melakukan kesalahan, belum apa-apa. Hati, jangan kamu terima. Nyampe ke nyebeh haram. Apalagi kita melok nikmatinya. Penting ini halal haram, ikhwan. Jangan digampangkan. Korban kemarin beli sapi rego 35 juta misal, atau beli kambing 3,5 juta. Kurang 2.000. Uang 2.000, Pak, katakanlah duit ni 2.000 ni pas-pasan di kantong misal. Pas-pasannya duit ni pas 35.000. Kita tahu tukang parkir ini nunggu. Kalau kita tunjuk ke tukang parkir, dia hak dia tukang parkir. Sudah aturan manusia. Kalau parkir mayar. Kalau kita dah baca mayar, minta keridoannya. Minta maaf deh, aku dah kasih duit lagi nak nganjuk. Misal. Ya sudah, Pak, dah apa-apa jadi. Ini dah ketakutan berlari baik. Sampai dipipitnya oleh tukang parkir tadi. Dia nak minta duit 2.000. Kita belikan untuk beli sapi tadi misal. Apa cerita sapi kita, Pak? Gobul apa? La wallah. Tak diterima Allah, Pak. Ngapa? Dolim sama tukang parkir. Gara-gara 2.000, 35 juta tu lewat, Pak. Jangan digampangkan deh. Orang yang umrah pergi haji pakai duit haram, lewat korupsi, lewat buat dolim, nipu, macam-macam. Sampai ke Mekah dia teriak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Apa dia dapat jawaban dari Allah dan para malaikat? Bukan labbaik ya abdi wa sa'daik. La labbaik wa la sa'daik ya abdi, kata Allah. Tak diterima Allah, Pak. Secara ilmu dia boleh jadi mantap, tak ada kekurangan, pas solatnya, pas ibadahnya, pas segala macam. Tapi balik bab ikhlas tadi, ternyata tak ada keikhlasan, bercampur dengan riya, lewat. Ikhlas katakanlah, tapi sumber rezeki yang dia pakai dari yang haram, lewat juga, Pak. Bangun masjid dari duit haram, nyumbang musola duit haram. Bahkan yang lebih mengerikan lagi, dia bangun pedapuran untuk emaknya, kuburan emaknya dari duit haram pula. Nak jadi apa? Ada, Pak, manusia di negeri kita ni SD tamat, nak masuk SMP, nak nyari SMP bonafit yang ngetop, tak terima uang, nilai anak yang buntu, pendek, nyogok. Masuk sekolah itu, SMA nyogok lagi, kuliah nyogok lagi, sampai pegawai nyogok lagi. Oh, lah tertanam duit haram dari kecil. Apa hukumnya? Tanya ulama. Pegawai lewat nyogok. Panjang sejarahnya dari SD, SMP, SMA nyogok terus. Apa hukum duit yang dia dapatkan itu? Na'udzubillah min dzalik. Jadi hati-hati ikhwani dengan duit haram, duit syubhat, duit yang tak jelas. Karena itu akan menghijab kita dengan Allah. Dan Allah tidak akan menerima ibadah kita kalau bercampur dengan yang haram. Sedikit halal itu lebih afdal, lebih berkah dihadapkan Allah Subhanahu wa taala ketimbang suatu yang besar, bagus tapi ternyata haram. Kembali kepada fokus pembicaraan, mari Pak, saudara-saudara jamaah salat Jumat, kita belajar sekarang memikirkan gobul dan ibadah kita. Jangan cuma sebatas sahnya baik. Ya, karena ada orang bodoh, Pak, ketika kita tegur tentang ibadahnya yang salah,
Ai repot gitu nak macam ini penting kita ni lillahi ta'ala. Udah bisa lo. Harus pakai ilmu ibadah. Tak cukup dengan ikhlas. Ya, ilmu didatangkan oleh syariat lewat Nabi Muhammad. Tak pakai ilmu mungkin kau ikhlas lewat. Berilmu sempurna, belajar ibadah yang bagus tapi tak ikhlas lewat. Ikhlas dengan ilmu tapi kalau itu menggunakan duit yang haram, naudzubillah min dzalik. Penutup ikhwani, kalau solat macam sekarang Pak, saya pakai macam ini, pakai imamah, pakai itu Pak. Saya sadar ini duit haram, lepas ke bayar selesai. Kalau balik cerita hadis Nabi tadi. Kalau ibadah pakai baju ada terselip duit haram dari bajunya pakaiannya, ya pacak kita lepas ke Pak. Kalau imamah ini ternyata duit haram, buka. Kalau ternyata kopiah duit haram juga buka, sah semain tak pakai kopiah. Gamis ini ternyata duit haram juga buka. Boleh saya pakai sarung, pakai baju kaos, penting nutup aurat. Kan begitu Pak. Tapi maaf, tolong perhatikan untuk diri kita, keluarga kita Pak. Mak mana kalau yang haram ini darah daging kamu. Makan haram. Nak mak mana ngadep Allah. Bahkan bangga dengan dapat duit haram itu kadang-kadang. Na'udzubillah min. Baju pacak digenti Pak, sejadah pacak digenti, mengkano pacak digenti. Tapi kalau darah daging yang diasup dengan yang haram, Nabi mengatakan an-naru aula bih. Neraka lebih tepat untuk mereka itu kata Rasul. Lahmun nabata minal haram. Daging yang tumbuh dari yang haram kata Rasulullah. An-naru aula bih. Neraka lebih tepat untuk mereka. Wallahu a'lam bis.